Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Bondo Utomo Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para narasumber. Yang kami hormati panitia kegiatan dan tim promosi kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Bondo Utomo Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami sayangi para peserta talkshow online Amino. Talkshow online Amino merupakan program terbaru dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Bondo Utomo Provinsi Jawa Tengah dalam format Zoom yang memberikan kesempatan lebih banyak kepada para peserta untuk bisa bertanya langsung kepada pakar-pakar yang dihadirkan sebagai narasumber. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita ikuti bersama safety briefing. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. Ini ada 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Baik, sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkan saya membacakan rundown kegiatan kita pagi ini. Yang pertama, sambutan oleh Direktur. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, video pendek mengenai stunting. Kelima, acara inti talk show bersama pakar. 6, diskusi. 7, kesimpulan dan penutup. Pada edisi perdana ini, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, tema yang akan kita bahas adalah seputar pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu stunting dan wasting. Kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan Direktur kepada Dr. Alex Jusron MKes. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Mbak Raras ya ini ya? Mira, dokter. Mira. Oh ya, terima kasih Mbak Raras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Mira, yang saya hormati Dr. Anta, spesialis gizi konsultan, Dek Raras, dan seluruh tim Promkes Rumah Sakit Jiwa Amino Bondo Utomo Semarang, dan tentunya yang saya hormati Sobat Amino semua yang bergabung di acara talkshow ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu pada sesi yang menyenangkan, artinya dan menggelitik bahwa topiknya adalah wasting dan stunting ya. Jadi mungkin apa itu wasting, apa itu stunting, apa kaitannya dengan pemilihan gizi, apakah kita sudah bijaksana dalam memberi prioritas untuk gizi pribadi maupun gizi keluarga dan seterusnya. Maka hari ini kita akan membahas itu, berdiskusi, bersharing ria,
dan semoga kita setelah ini akan bisa menjadi bagian dari pencapaian generasi emas tahun 2045 ya. 2045 katanya kita mau menuju generasi emas di mana cirinya adalah memiliki kecerdasan yang komprehensif, kemudian damai ya, damai, nggak suka ngamukan gitu, terus kemudian sehat dan berperadaban yang unggul. Nah ini semoga, semoga kita semua hari ini mendapatkan manfaat dari talkshow ini. Sekali lagi dengan ini saya mengucapkan selamat bertalkshoria dengan topik stunting dan wasting. Terima kasih kepada narasumber, kepada semuanya. Semoga kita mendapat keberkahan untuk acara kita di pagi sampai siang hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alex. Menginjak acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu bisa duduk siap. Baik, terima kasih. Untuk memulai kegiatan pagi ini agar bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Baik, acara seremonial sudah selesai ya dok ya, jadi mungkin kita akan lebih rileks dan santai. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta, pada edisi perdana Talkshow Amino pagi hari ini, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, tema yang akan kita bahas adalah seputar pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, yang mungkin sering kita dengar stunting ya dok ya, kalau wasting kebetulan saya juga malah baru dengar gitu kan, belum banyak yang membahas tentang itu. Nanti akan kita belajar bersama mengenai stunting dan wasting. Nah, belum saya sebutkan tadi narasumber kita yang luar biasa pagi ini, Bapak Ibu sekalian, yang sudah hadir adalah yang pertama Dr. Anta Nugrohowati, MSI, spesialis gizi klinik. Selamat datang dokter. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Nasional di Ponorogo ya dokter. Yang kedua adalah Dr. Miriana, spesialis anak, magister biomedik. Beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Jiwa Dr. Aminuddin Utomo Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada dua pakar luar biasa yang hadir pagi ini yang akan membahas habis-habisan tentang stunting dan wasting. Bersama saya Mira yang akan membahas membersamai sampai akhir acara hari ini. Baik,
Mungkin kita akan menonton terlebih dahulu, menyaksikan video pendek mengenai stunting. Apa itu stunting? Silahkan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk tumbuh sehat dan cerdas. Kesehatan dan kecerdasan adalah bekal untuk masa depan anak yang lebih baik dan menciptakan bangsa yang maju dan kompetitif. Namun tahukah Anda bahwa ternyata 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun yang diakibatkan oleh: pertama, akibat kurangnya asupan gizi yang cukup. Hal ini kebanyakan dikarenakan ketidakmampuan orang tua menyediakan bahan makanan bergizi, serta pola konsumsi dan pola asuh yang tidak tepat. Dan kedua, akibat menderita penyakit infeksi berkelanjutan. Umumnya karena anak-anak tersebut mengkonsumsi air minum yang tidak aman, berada dalam lingkungan sanitasi yang tidak bersih, serta tidak mendapatkan layanan kesehatan secara memadai. Kondisi infeksi ini menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang diberikan. Dampak buruk dari stunting adalah: dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dalam jangka panjang adalah menurunnya kecerdasan dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi terhadap penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Untuk mengetahui seorang anak menderita stunting atau tidak, perlu pengukuran oleh alat yang tepat dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Untuk itu, setiap bayi perlu diukur tinggi badannya secara berkala. Pencegahan stunting akan efektif dilakukan sejak awal kehamilan sampai usia 2 tahun atau yang kita namakan sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini dapat diibaratkan sebagai gerbang kesempatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak. Mari kita bersama-sama mencegah stunting bagi semua anak di Indonesia. Baik, tadi kita lihat bersama ya dok ya gambaran stunting di Indonesia ya. Jadi 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting dan wasting atau hanya stunting aja tuh dok? 1 dari 3 itu. Dokter Mira mungkin. Baik, sebenarnya dari video tadi kita sudah mungkin sudah kita lihat bahwa stunting itu adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan menurut usia itu di bawah garis min 2 SD menurut grafik pertumbuhan WHO. Jadi saya rasa untuk 1 sampai 3 itu adalah data untuk stunting ya. Stunting karena stunting ini sangat menjadi program nasional karena ini kan berhubungan nanti untuk kedepannya apa yang menjadi akibat kedepannya seperti itu. Kalau tadi itu stunting, lalu wasting itu apa dok? Kalau wasting itu sendiri kita bicara masalah berat badan. Kalau stunting itu kita bicara masalah panjang badan atau tinggi badan. Tapi kalau wasting itu adalah masalah berat badan. Di mana berat badan itu dia wasting berarti ada weight loss ya, berarti ada penurunan berat badan. Nah, kenapa ini menjadi bahasan yang baru gitu antara stunting dan wasting? Ini adalah karena penurunan berat badan itu berarti kan suatu tanda awal untuk terjadinya nanti ke depannya itu adalah stunting. Yang berhubungan dengan stunting tadi adalah diakibat karena adanya asupannya tidak adekuat secara berkepanjangan. Ketika kita sudah mendapatkan sinyal adanya wasting, penurunan berat badan, jangankan wasting ya, kita bicara sebelum wasting itu adalah weight faltering, artinya berat badan tidak naik. Berat badan tidak naik atau berat badan yang naik tapi tidak sesuai dengan standar, itu sudah menjadi suatu tanda awal
untuk terjadinya nanti berkepanjangan kalau kita biarkan terjadi weight loss, kemudian weight loss akan terjadi stunting ke depannya seperti itu. Makanya antara stunting dan wasting ini sebenarnya akhirnya kan berjalan bareng. Sebenarnya sebelum terjadi stunting kita sudah ada warning di weight loss. Sebelum weight loss ada weight plateauing seperti itu. Jadi datar gitu ya dok, nggak ada naiknya. Iya, gitu jadi ya. weight plateauing itu sebelum artinya berat badan tidak naik. Berat badan tidak naik, kemudian berat badannya bisa saja naik, tapi tidak sesuai dengan standar berat badan yang harus kita capai. Itu biasanya kita akan sebenarnya di KMS ibu-ibu yang pasti punya KMS ya, pasti menuju Punya sehat. tapi dilihat atau enggak dok? Nah itu dia. Ya, sebenarnya itu kadang hanya pas untuk pemeriksaan hamil gitu ya, tapi untuk sebenarnya lengkap loh, KMS itu lengkap sekali, ada grafik dari 0 bulan sampai 2 tahun, di situ pun ada untuk MPASI segala macam. Kalau ada pasien yang misalkan datang ke kita gitu, kita ajarin ibu, karena memang kadang ketika menimbang berat badan di petugas kesehatan atau di posyandu kadang lupa untuk mengisi seperti itu. Jadi ibu-ibunya lah yang sebenarnya berperan penting untuk untuk mengisi gitu, memperhatikan bahwa kalau sudah terjadi adanya ketidaknaikan berat badan di bulan maksimal itu perhitungan 2 bulan itu kita sudah suatu peringatan. Warning ya dok. Ya. Jadi catatan untuk ibu-ibu yang KMS-nya mulai dilihat lagi, anaknya balita ya dok ya. Lalu dokter Anta, pada usia berapa sih dok anak itu bisa dikatakan mengalami gangguan gizi ini dok, stunting wasting ini? Iya. Jadi pertama untuk stunting dulu ya. Jadi memang kalau dari Milward 2017 itu dikatakan stunting itu sebenarnya bisa dimulai dari ketika masih di dalam kandungan ya. Cuman memang angkanya itu tidak setinggi ya kalau dia sudah lahir. Jadi kalau di dalam kandungan itu rata-rata bisa dikatakan pertumbuhan terhambat ya, growth retardation selama dia di dalam kandungan itu kurang lebih 11%. Nah, ketika dia sudah lahir ya 0 sampai 2 tahun itu angka yang memang paling tinggi di situ, memang kayaknya benar-benar angka stunting dan juga wasting itu terutama stunting ya itu banyak di usia 0 sampai 2 tahun. Setelahnya itu nanti angkanya turun lagi. Jadi memang sejak awal di dalam kandungan itu bisa terjadi. Jadi memang masa kehamilan pun harus dipersiapkan dengan baik ya. Iya betul. Harus makanya di KMS tadi yang dokter Mira sampaikan kan di sana sebenarnya juga untuk ibu kan ANC kan. Jadi di sini ada catatan selama ibu hamil, kenaikan berat badannya, kemudian di sana nanti ada pencatatan untuk HB-nya, tekanan darah, itu kan sebenarnya salah satu monitoring sebenarnya untuk mencegah terjadinya stunting sejak dalam masa kehamilan. Nah kalau ciri-cirinya gimana nih dokter Mira? Ciri-ciri anak yang kena stunting, wasting. Ciri-cirinya tadi ya sebenarnya sudah disebutkan dari definisi stunting itu sendiri sebenarnya. Jadi stunting itu adalah tinggi badan atau panjang badan yang menurut usia itu kalau menurut grafik per WHO itu dia di bawah min 2 SD, jadi sudah gizi kurang, apalagi sampai gizi buruk seperti itu. Ya diakibat karena asupan yang tidak adekuat ya, berkepanjangan catatannya ya. Nah, itu sebenarnya sudah ciri-cirinya. Jadi tapi sebelum mencapai stunting itu tadi ya bahwa kita ada penimbangan gitu ya setiap bulan gitu. Kalau tidak ada kenaikan berat badan itu di 2 titik gitu ya, sekali datang misalnya pertama datang nih berat badan kok nggak naik ya dok kayak gitu. Kalau ketika dia udah nggak naik seperti itu, kalau kita sudah mau datang ke dokter menanyakan itu lebih baik gitu. Nah maksimal itu 2 kali. Pertama nggak datang nggak naik nih, atau naik tapi nggak mencapai standar. Oke lah kita coba lagi gitu. Nanti yang bulan kedua datang lagi ternyata tetap nih nggak naik atau itu sudah merupakan tanda awal. Jadi ciri khusus stunting yaitu dari tinggi badan, kemudian kalau dari berat badan otomatis ya tolak ukurnya dari itu tadi grafik pertumbuhan tadi KMS tadi. Kalau grafik pertumbuhan WHO mungkin itu untuk mungkin sudah datang ke fasilitas ke anak ya, dokter anak atau rumah sakit. Yaitu kalau ibu sih, yaitu KMS tadi seperti itu. Karena kan kalau
kadang kalau orang Indonesia nih ya dok ya, saya nggak tahu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kadang anaknya gendut, tapi nggak memperhatikan mungkin tinggi badan, panjang badan seperti itu ya. Ya, karena ukuran kita tuh anak sehat, anak gendut ya. Jadi harus dirubah ya dok ya. Tapi kan anak gendut juga artinya sebenarnya apakah nutrisi yang kita berikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh atau tidak? Karena anak gendut ada ya anak gendut, tapi ternyata asupan nutrisinya adalah susu terus seperti itu kan juga ada. Ya udah nggak apa-apa susu terus, tapi padahal itu ya itu penyebab banyaknya penurunan berat badan yang nantinya akan berkelanjutan itu karena tidak dikenakan adanya kesalahan dalam feeding practice, inappropriate feeding practice. Jadi penyebab stunting itu salah satunya adalah yang tadi kita sebutkan di video awal, itu adalah yang pertama karena asupan yang tidak adekuat, yang disebabkan apa kemiskinan. Jadi orang tua benar-benar nggak punya bahan makanan untuk diolah, seperti itu. Kemudian yang kedua orang tua punya nih bahan yang diolah berkecukupan, tapi pengetahuan untuk diet yang baik, diet yang seimbang itu tidak ada. Itu salah satu. Itu jadi kebanyakan itu kesalahan orang tua untuk mengatur diet yang seimbang seperti itu. Jadi stunting wasting kalau hanya orang anggapannya oh ini dialaminya sama orang yang nggak mampu aja, nggak betul ya dok ya. Orang yang mampu pun bisa karena dia minim pengetahuan tentang makanan yang. Iya. Kemudian yang kedua tadi juga bisa kan karena adanya peningkatan metabolisme, peningkatan kebutuhan nutrisi, yaitu tadi yang di video tadi. Yang kedua adalah karena adanya penyakit-penyakit infeksi atau penyakit-penyakit bawaan yang menyebabkan kita meningkat kebutuhan metabolismenya gitu, seperti itu. Mungkin pasca sakit ya gitu ya dok ya, harus otomatis gizi yang didapatkan harus lebih tinggi. Iya, gitu kalau anaknya sakit terus kan otomatis metabolisnya meningkat, jadi kebutuhan nutrisinya pun meningkat. Baik. Nah, Dokter Anta nih, kalau stunting dan wasting sendiri ada tingkatannya nggak sih dok? Kayak misalnya kan kalau ada yang sakit ringan, sedang, berat gitu. Kalau stunting wasting sendiri ada nggak? Ya, kalau tadi seperti yang sudah di awal disampaikan Dr. Nurul, untuk yang stunting ya, kita akan menggunakannya memang pakai standar WHO atau biasanya kita menggunakan itu ya. Jadi ketika tinggi badan atau panjang badan, karena kan dari usia 0 ya, kadang-kadang belum bisa diukur tinggi semuanya. Ada yang kalau masih belum bisa berdiri kan pakainya panjang badan ya. Ya ini yang mungkin jarang kelewat juga nih yang biasanya yang panjang badan karena kan mungkin alat gerak atau itu alat khusus juga ya. Nah ini kalau dari kriteria memang kalau untuk stunting itu paling tidak ada dua ya. Jadi yang moderate sama yang severe. Jadi yang sedang sama yang berat. Itu nanti memang perhitungannya tadi berdasarkan panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur. Nah kalau yang moderate itu memang ini ya kisaran untuk ininya angkanya adalah kurang dari -2 sampai sampai 3 standar deviasi ya -3. Nah kalau yang severe lebih dari -3 ya. Begitu pula sama sih dengan wasting. Kalau wasting kita ngukurnya pakai berat badan. Ya jadi kalau di KMS itu sebenarnya harus jadi perhatian. Kalau yang gampang kan warna ya, yang bisa dilihat itu dari hijau tua, hijau muda, kuning. Nah kalau sebenarnya dari hijau tua terus kemudian tadi yang Dr. Mira sampaikan misalnya nggak naik atau paling nggak udah kok di hijau muda, apa yang terjadi ini seharusnya sudah mulai aware gitu ya. Kalau mungkin titik mungkin agak susah ya udah kita pakai warna deh gitu ya. Kalau warna kalau udah dari hijau tua kok malah hijau muda atau bahkan nanti kuning gitu ya. Nah itu yang betul-betul harus itu kalau untuk yang berat badan ya, kalau yang biasa sering dilakukan di posyandu. Sayangnya nah ini masa pandemi ini posyandu walaupun ini sudah mulai kadernya yang ke rumah sepertinya dok ya, kalau di tempat saya itu jadi kadernya yang datang ke rumah untuk nimbang ataupun kalau yang datang ini sekarang betul-betul protokol ya, jadi ya itu memang harus dimanfaatkan karena hampir 2 tahun ya Dokter Mira ya, ini banyak yang loss ini kayaknya ini yang untuk pertumbuhannya. Loss ya dok ya. Betul. Ya Bapak Ibu, mungkin yang lebih banyak hadir di sini ibu-ibu ya, mungkin juga ada bapak. Jadi memang kita sebagai orang tua yang punya anak masih balita itu memang harus aware terhadap KMS-nya ya, mau dibuka lagi yang tadinya mungkin kalau kita periksa ke dokter gitu atau ke posyandu itu kalau kita nggak tahu kita bisa tanya ya dok ya sama petugasnya langsung gitu, gimana sih sebenarnya gitu ya, jangan sampai
terlambat gitu ya dok ya. Atau kalau susah sekarang di print bisa juga, Iya. jadi cari di internet di print, iya betul. Ada itu KMS PDF di PDF. itu ada. Sekarang Iya. di Primaku juga ada. Primaku, Aplikasi iya. Primaku itu Banyak bisa sekarang langsung ya. dimasukin. Oke, ya. Jadi teknologi sudah semakin maju, Betul. jadi tidak ada yang tidak bisa ya dok ya. Asal kita Betul. mau, Tidak ada alasan. Tapi kita aja banyak Tidak alasan, ada ada waktu alasan. gitu ya. Ya betul. Soalnya untuk di rumah pun pakai penggaris juga, Iya, Berapa bisa kali kita lipat, bikin, yang baju bisa ya dok ya. Oke, Kan itu betul. pasar lah Iya. ya. Gitu. Tapi minimal kita bisa bisa mendeteksi sejak awal ya. Iya, betul. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada kedua pakar kita yang sudah hadir di sini, bisa melalui raise hand, bisa bertanya langsung supaya lebih jelas, mungkin kondisi anaknya di rumah, atau keponakan atau cucu mungkin, jadi bisa bertanya lebih nyaman kepada kedua pakar kita. Nanti bisa disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, nanti akan dijawab dengan jelas sejelas-jelasnya. Baik, dokter, ada pertanyaan kepada dokter Mira. Izin tanya dokter Mira dari Visio Eko. Oke, izin bertanya dokter Mira, ketika anak gampang sakit, apakah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak? Silakan dokter. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah yang kedua, itu adalah meningkatnya metabolisme tubuh. Salah satunya yang disebabkan oleh adanya infeksi. Jadi seringnya anak ini sakit, sering berulang misalnya kena infeksi saluran pernapasan, yang sering ya, Dok, ya. Kemudian infeksi saluran kencing juga ya, karena kan kita anak demam nggak tahu, batuk nggak ada nih gitu ya, tapi ternyata atau kadang ada muntah gitu, diobatin terus nanti ternyata dia infeksi saluran kencing berulang, itu sering terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan seperti itu, atau penyakit TB gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan kebutuhan nutrisi itu meningkat dan metabolik tubuh juga meningkat, sehingga ketika anak itu sering sakit itu tidak diatasi dengan benar, sementara asupannya juga mungkin tidak baik, kurang memadai, dan baik pun ya otomatis nanti juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak gitu. Ya, karena kan dia butuh nutrisi untuk tumbuh dan pertumbuhan dan kembangnya. Kalau jadi salah satu cara adalah kita harus cari tahu infeksinya dan atasin infeksi itu. Jadi kalau anak demam berulang tapi tanpa batuk, tanpa apa, kita juga harus waspada ya dok ya. Ya. Mungkin ada infeksi yang tidak terinfeksi karena tidak ada gejala. Ya kita mungkin harus lebih gali lagi apa sih penyebab infeksinya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau stunting dan wasting ini dokter Anta, apakah dia cirinya hanya pendek dan kurus atau juga dia berpengaruh nih terhadap yang lain? Mungkin intelektualnya, kemampuan intelektualnya, dan mungkin kemampuan sosialnya juga ada nggak? Ya jelas sih Mbak, kalau tadi seperti sudah di video ya disampaikan juga bahwa stunting ya, terutama tadi kalau itu dikatakan stunting ya, kalau stunting memang ada nanti jangka pendek sama jangka panjang ya. Jangka pendek jelas memang kalau untuk anak-anak stunting juga resiko untuk morbiditas, jadi sering nanti kena infeksi itu juga lebih mudah ya. Nah jangka panjangnya jelas memang satu tadi ya disampaikan kecerdasan ya. Kemudian yang tidak menguntungkan sebenarnya ini adalah kalau anak-anak stunting dan wasting itu tidak dikelola dengan baik sejak mereka masih anak-anak, ketika dewasanya itu ternyata akan mudah sekali mereka terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Jadi sebenarnya memang ketika kita memperhatikan tumbuh kembang anak, itu sebenarnya kita nanti mempersiapkan mereka untuk dewasa yang menjadi lebih sehat gitu. Jadi ya makanannya, ya mungkin pola asuhnya, kemudian yang jelas tadi stunting sama wasting itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga stunting, terutama wasting ya. Wasting itu kan dia kurus ya, artinya kan asupan energi yang masuk itu kurang. Ketika seperti itu tadi seperti Dr. Mira sampaikan, kalau dia kena
infeksi ya, misalnya kayak musim sekarang ya, musim hujan panas, banyak batuk pilek diare ya dok ya, ini mulai banyak, itu akan sangat mudah karena apa, tubuhnya itu nggak punya kemampuan untuk melawan ya, sistem kekebalan tubuhnya itu nggak bekerja dengan baik kalau asupan energinya kurang. Nah ini juga kayak sebenarnya seperti lingkaran setan jadinya ya. Jadi ketika masukan makanannya kurang, dia kurus, pendek, mudah sakit, balik lagi gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya jadi nggak bisa betul, sesuai dengan usianya. ini harusnya kita potong nih gitu, supaya tidak terjadi lingkaran setan itu tadi gitu Mbak. Jadi ini membuka mata bahwa jangan disepelein nih kalau misalnya kok lagi nggak doyan makan gitu, bisa jadi ada sesuatu, ada infeksi atau pertumbuhan yang mungkin harus lebih diperhatikan ya dok ya. Ya, kalau sakit sih memang rata-rata ya kita dia dewasa pasti asupan makannya kurang, tapi paling nggak setelah sembuh itu harus dikejar. Mungkin saya akan nambahin masalah untuk tadi bahwa perkembangan intelektual, karena kenapa ditekankan pada 1000 hari pertama kehidupan, berarti seperti dokter Anta bilang bahwa itu dari sejak hamil itu. Karena perkembangan otak itu 80% itu yaitu pada hari 1000 hari kehidupan. Kita bayangkan kalau seandainya asupan nutrisi yang tidak cukup dan tidak adekuat pada 1000 hari, kita akan menciptakan generasi muda yang kemampuan kognitif IQ-nya ya di bawah rata-rata. Itu yang kita takutkan yang akan datang. Kemudian yang berhubungan dengan nanti ya dok ya, tadi dokter bilang bahwa nanti terjadi adanya penyakit yang tidak menular seperti diabetes, kemudian seperti hipertensi. Itu karena kenapa? Ketika dia asupannya itu rendah, asupan dari nutrisinya tidak ada, itu dia akan menurunkan hormon-hormon pertumbuhan. Kemudian yang menyebabkan juga oksidasi dari lemak itu juga akan menurun, sehingga ketika anaknya misalnya sudah mengalami hal itu, ketika anak diberi makanan yang berlebihan, akhirnya dia oksidasi lemak tidak ada, sehingga terjadilah penumpukan lemak di situ, sehingga terjadi obesitas. Terjadi obesitas akan menyebabkan resiko tadi hipertensi, diabetes, seperti itu, jantung gitu. Itu untuk kedepannya seperti itu. Di hari tuanya tadi seperti video tadi kan bilang kan panjang ya. Makanya sekarang kenapa kok banyak usia muda yang kena penyakit betul gitu ya dok ya. Mungkin di saat awal kehidupan 1000 hari pertamanya mungkin kurang ternyata menarik ya dok ya. Ternyata stunting dan wasting ini nggak hanya bicara tentang balita aja, tapi ternyata panjang loh. Ini sampai tuanya ya dok ya. Ini berbicara masa generasi bangsa. Belum lagi nanti nggak tahu-tahu banyak kan yang terjadi ya dok. Hamil sudah 3 bulan baru tahu, artinya kan masa-masa awal pembentukan otak organ tubuh itu juga sedikit terlewat. Nah ini yang kadang-kadang juga mungkin nggak ngeh ya jadwal menstruasinya, tahu-tahu telat, atau kalau orang Jawa ada yang kesubulan, itu lagi. Baik, ada pertanyaan lagi dari netizen. Oke, netizen. Halo netizen. Dok, tanya dong, bagaimana pengaruh sosioekonomi orang tua yang menghadapi problem nutrisi pada anak? Misal mau beli makanan yang kaya gizi tapi dompetnya nggak kuat, dokter Anta. Apakah harus mahal gitu dok? Kan enggak ya dok ya? Iya. Makasih ya netizen. Ini memang jadi problem terutama ya. Memang terutama 2 tahun terakhir inilah, karena mungkin ya kondisi ekonomi ya karena pengaruh pandemi. Itu memang mau tidak mau pasti akan sedikit berpengaruh sih pada upaya untuk pemenuhan gizi keluarga. Tapi yang jelas ya bahwa makanan kaya gizi itu nggak perlu mahal. Itu yang perlu diingat. Catatan yang pertama bahwa makanan kaya gizi itu nggak perlu mahal. Nah, yang penting adalah bagaimana kita memvariasikan, kemudian memilih, dan juga yang paling penting juga adalah memprioritaskan. Ini yang sering sekali ya, misalnya lebih banyak nyun sewu ya, kalau misalnya ada bapak-bapak yang ngerokok ya lebih diutamakan untuk beli rokoknya. Tapi catatan maaf ya, tapi cobalah gitu, sisihkan, dikurangi sedikit itu untuk berhenti ngerokok sulit, kurangin itu untuk putranya misalnya ya. Jadi dan itu nggak perlu mahal, saya nggak harus daging ya, nggak harus yang misalnya salmon. Nah kalau misalnya ya sering ya
kayak makanan ikan yang bagus tuh salmon, ya sampai kadang-kadang untuk MPASI gitu. Iya. Gimana caranya supaya dapat salmon? Enggak, sebenarnya kita menggunakan kayak lele, ya kemudian ikan tawar, ikan mas, itu ternyata juga kandungan gizinya omega 3-nya itu juga bisa gitu ya dimanfaatkan untuk memenuhi gizi dari putra putri yang bapak ibu semuanya, ya itu satu. Kemudian memvariasi, ya itu yang kadang-kadang harus memang ini ya ibu ya memang ya jadinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya yang penting paling enggak kalau saya bisa berikan tips, masalah 2 kali sehari loh. Ya, nggak perlu 3 kali ya, mungkin yang 1 kali itu bisa lauknya sama, tapi misalnya makan malam bersama keluarga itu agak beda. Jadi masak pagi sebelum kerja itu sekalian untuk siang, nanti malam masak sendiri. Iya, itu sudah cukup untuk memvariasi. Dan sayur juga nggak mahal kok sebenarnya kalau misalnya memang kita mau. Bayam itu kalau nggak salah 1 ikat tuh 5.000 ya. Itu Bisa buat berapa kali ya dok ya? Iya, paling nggak untuk 2 kali sudah bisa. Iya. Jadi nggak harus mahal ya bapak ibu sekalian. Jadi harus satu butuh niat, kreativitas ya dok. Iya, Dan waktu dok. Tapi sebenarnya masak tuh nggak butuh waktu banyak loh. Asal nggak ribet-ribet loh ya, asal nggak kayak yang chef harus penampilannya diperhatikan. Yang penting komposisinya ya dok ya, komposisinya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya dari netizen. Jadi memang butuh usaha untuk kita bisa menyajikan komposisi gizi yang tepat buat anak-anak kita supaya gizinya baik gitu ya. Kemudian dari Risma, izin bertanya dok, jika sudah terlanjur stunting, bagaimana kita harus memperbaikinya? Gimana nih dokter? Dokter Mira mungkin. Kalau sudah terlanjur. Ini terlanjur stunting usia berapa? Usia berapa? Ya, mungkin bisa raise hand mungkin Ibu Risma untuk bertanya langsung kepada dokter kita. Ya, jadi kita kalau sudah terlanjur stunting sebenarnya tidak ada yang namanya terlanjur stunting ya. Dari awal tadi sudah dibilang tidak ada kata-kata terlanjur stunting sebenarnya. Karena kan kita tadi kita sudah tahu bahwa berat badan yang tidak naik saja selama 2 kali pengukuran itu sudah merupakan satu tanda awal gitu. Itu sudah merupakan satu peringatan nih pada ibu. Oh, wah ini ada apa gitu. Jadi kita harapannya ya tidak terlanjur. Ibu Risma ada? Oke, baik. Silahkan Ibu Risma bisa bertanya langsung kepada Dokter Mira di sini. Dokter Mira, izin bertanya. Anak saya itu usia 18 bulan. Berat badannya masih 8,8 kilo. Sudah, padahal berat lahirnya 3,6. Jadi memang di KMS juga sudah mulai kuning. Nah, kalau kan nggak mau susu formula, walaupun sudah 1 tahun tidak mau susu formula, ASI saya sudah tidak seperti dulu. Produksi ASINya, nah maunya itu hanya ASI dan makan dan ngemil. Tapi kok berat badannya nggak naik-naik gitu, dan jadinya sekarang sudah kuning malah gitu dok. Baik, Bu Risma, terima kasih. Ya. Saya akan mencoba menjawab ya Bu Risma. Mungkin ini termasuk salah satu penyebab kriteria yang pertama ya, bahwa untuk diet yang tidak adekuat untuk diberikan kepada anak. Kita mampu, saya yakin Bu Risma mampu untuk memberi makanan apa saja nih buat anak. Tapi kesalahannya adalah kemungkinan adanya inappropriate feeding practice. Jadi kita berdiskusi deh, duduk bareng gitu bersama, kita atur lagi, kita recall lagi dietnya apa saja yang masuk, apakah diet yang kita berikan, makanan yang kita berikan komposisinya itu sudah benar, dalam karbohidrat, lemak maupun proteinnya seperti itu, berapa ukuran yang kita sudah berikan, dan itu ada pemberian makan itu ada yang namanya feeding rule ya Bu, jadi ada aturan mainnya gitu. Kita memberikannya apa, jam berapa, sebesar apa kita memberikannya itu ada aturannya. Kalau memang ini sudah di garis kuning, berarti sebelum garis kuning sudah ada weight lettering ya, udah ada tidak kenaikan berat badan gitu. Ini kan 18 bulan berarti belum mencapai 2 tahun ya, 24 bulan. Saya rasa belum ada waktu kata terlambat. Mari kita duduk bareng, duduk ini perlu diskusi.
kita recall lagi dietnya apa, kita atur lagi bagaimana komposisinya sudah benar atau tidak, dan jam makannya. Itu namanya feeding rule itu tadi. Karbohidrat itu untuk komposisi makan pada anak di bawah 2 tahun itu adalah sekitar 40-60%. Kemudian protein itu sekitar 10-20%. Dan lemak itu sangat dibutuhkan pada anak-anak itu sekitar 20-30%. Seperti itu, Ibu. Masalah yang kita utamakan di sini adalah protein untuk pertumbuhannya itu, baik kognitif maupun pertumbuhan tumbuh berat badan dan pertumbuhan linearnya, seperti itu, Ibu. Jadi saya rasa ini kemungkinan kita bicara lagi untuk adanya kesalahan mungkin ya, Ibu, maaf, untuk pengatur jadwal makannya dan komposisi diet yang kita berikan, seperti itu. Mungkin saya bisa menambahkan mungkin Bu Risma saya bisa menambahkan ya tadi yang disampaikan Dokter Mira, betul sekali gitu ya. Jadi kita memang perlu melihat pola makan ya, satu itu, kemudian yang kedua dengan siapa sehari-hari putra di rumah, karena itu nanti yang akan kita pasrahin ya, Bu. Nah, jadi kan misalnya ibu bekerja yang di rumah dipasrahin itu siapa, nah itulah yang nanti akan kita berikan pengetahuan ya, misalnya oh ini maknya begini, ini begini. Nah itu adalah yang mengasuh ya sehari-hari, karena kan kalau ibu bekerja biasanya dari pagi sampai sore ya sampai sore. Kalaupun memang misalnya ibu bisa gitu ya, pagi usahakan makan anak itu makan bersama ibu, demikian juga sore. Jadi paling hanya siang itu anak makan bersama pembantu ya atau pengasuhnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga yang sering menjadi ini Dokter Mira ya, kadang-kadang kita jangan dikasih makanan yang digoreng ya. Justru kalau anak-anak yang usia iya betul lemak di bawah 2 tahun itu bisa sampai 30-40% kebutuhan lemaknya. Jadi beda sama orang dewasa. Kalau saya ya sering sekali ini. Jadi kalau orang dewasa itu nasi opor, nasi gulai itu tanda petik ya. Justru kalau untuk anak-anak yang sudah usia 1 tahun ke atas, karena dia sudah bisa makan makanan keluarga, itu sangat disarankan. Ya, karena misalnya ya nggak perlu. Saya kadang-kadang disuruh tambah margarin. Terus terang Bu, kalau misalnya kadang tambah margarin sendiri itu rasanya kadang-kadang anak-anak tidak terlalu iya. Tapi kalau misalnya santan ya gurih itu atau digoreng itu kadang-kadang anak lebih suka. Oh misalnya camilannya itu bisa dimodif. Camilannya bikinlah ini Bu, telur di scramble, jadi diorak-arik ya, kalau orang Jawa bilang telurnya diorak-arik. Itu bisa jadi cemilan gitu untuk anak. Atau ibu bikin kentang dipotong-potong sendiri, digoreng, terus nanti ditambahin misalnya mentega. Itu sudah bisa jadi divariasikan supaya asupan lemaknya itu ya, karena kadang katanya kan susu nggak mau ya, jadi kita harus mencari mensubstitusi pengganti susunya itu apa gitu. Jadi perlu diingat juga bahwa kebutuhan susu itu sudah bukan suatu kebutuhan utama lagi ya, karena kalau sudah mulai MPASI itu 70% udah makanan padat, 30% susu seperti itu. Itu kan bisa meningkat kembali. Jadi kita tidak bisa menyalahkan susu juga gitu ya, karena bukan yang utama ya Dok. Ya, apalagi udah 18 bulan ini ya, 18 bulan udah susu udah ya. Saya rasa untuk feeding rule tadi ya, feeding rule itu yang mencakup jadwal, prosedur dan lingkungan. Itu harus diketahui dulu itu mengenai hal itu. Nanti bisa kita ya Dok ya. Iya, dan harus konsisten. Yang betul kata Dokter Anta, dengan siapa anak di rumah gitu ya. Apalagi kalau ibu kita bekerja gitu, yang di rumah sama nenek yang kemungkinan ya asal anak makan gitu ya. Bisa nenek kalau sama nenek itu nggak kuat ngejar. Karena 18 bulan kan iya. Seperti itu Bu Risma. Iya, jadi lemak gitu. Kalau kita mungkin sudah menghindari lemak, tapi kalau balita mereka butuh lebih banyak lemak. Iya betul. Karena untuk ini ya masa pertumbuhan. Sumber lemak yang nggak begitu mahal, santan bisa banyak ya. Minyak itu minyak, ya makanya boleh digoreng. Jangan ibunya yang makan gorengan ya Dok ya. Yang makan bakwan anaknya ya. Karena prinsipnya gini, lemak itu memiliki kalori lebih 2 kali dari karbohidrat. Supaya apa? Anak ini bisa tumbuh.
protein dibutuhin dalam tubuh itu adalah untuk pertumbuhan. Jangan sampai ke anak yang nutrisi yang tidak adekuat tadi, protein yang diambil seperti itu sehingga dia tidak tumbuh. Makanya dia butuh lemak karena kan dia masih pencernaan masih kecil ya. Kita kalau orang dewasa bisa dong makan nasi banyak kayak gitu ya gitu. Kalau anak yang kecil kan dia tidak begitu besar pencernaan, tapi kita bisa memberikan energi lebih dengan lemak tadi, karena lemak memiliki energi 2 kali lipat dari karbohidrat seperti itu. Baik, tambah hangat ya pembicaraan kita kalau bicara tentang lemak. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Rini Suprapti. Oke. Izin bertanya dok, ada banyak ini dok pertanyaannya. Yang pertama ya, adakah cara untuk estimasi tinggi anak dengan memperhatikan tinggi ayah dan ibu ya, jadi faktor genetik juga ya dok ya, ada nggak pengaruhnya gitu. Yang kedua, balita saya makin bertambah usia, terkesan tambah kurus, tapi memang tambah tinggi. Anaknya aktif dan sehat, perkembangan psikomotorik dan kognitifnya baik. Adakah early warning sign untuk anak stunting? Baik. Ya, yang ketiga, pertanyaannya luar biasa. Yang ketiga, tadi disinggung bahwa stunting dan wasting tidak hanya buat anak-anak ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengurangi visceral fat pada orang dewasa dok? Oke, perasaan makin berusia makin mudah gemuk ya. Aduh ini lain topik ini bonus kan ya kayaknya ya. Bonus untuk ibunya dok, nggak apa-apa dok, kita kasih bonus dok. Padahal makan sudah dihati-hati. Terima kasih para narasumber. Baik, terima kasih Ibu Rini. Mungkin bisa di-up sedikit untuk pertanyaan pertama tadi. Satu-satu. Ya, yang pertama, adakah cara untuk estimasi tinggi anak dengan memperhatikan tinggi ayah dan ibu? Baik genetik berarti ya dokter Mira. Ya, betul sekali bahwa kita tidak terlepas dari hal itu ya. Jadi kita jangan langsung bilang, oh anak saya stunting nih gitu. Tapi kita harus lihat juga gitu loh dari ibu dan bapak, ayah dan ibunya gitu ya. Karena mana tahu memang dia udah bagus, makanya udah bagus, anak lincah, anak tumbuh kembang bagus gitu, perkembangannya bagus, tapi kok anakku pendek gitu, bisa. Kita tidak terlepas dari namanya TPG, tinggi potensial genetik, itu ada pengukurannya, yaitu di mana tinggi badan ibu terus tinggi badan ayah dibagi 2. Kalau untuk anak perempuan itu dikurang 13. Kalau anak laki-laki itu tinggi badan ibu, tinggi badan ayah dibagi 2 ditambah 13. Pelan-pelan dok. Mau dicatat gimana tadi? Tinggi badan gue dok. Kayaknya perlu datang aja saya. Promosi langsung ya. Promosi langsung. Jadi memang kita setiap pasien yang datang itu kalau dia mengeluh kenapa anak saya pendek, kita semua kita gali semua ya. Tidak tutup kemungkinan yang misalkan yang antar bapak ibunya ya kita sudah mulai berpikir ke arah sana gitu ya. Yaitu tadi bahwa kalau anak perempuan tinggi badan plus tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah itu dibagi 2 dikurang 13. Kalau anak laki-laki itu tinggi badan ibu tambah tinggi badan ayah dibagi 2 ditambah 13 seperti itu. Jadi kita harus lihat itu gitu. Kalau seandainya memang masuk kriterianya di situ ya udah itu berarti faktor genetik seperti itu. Jadi mungkin ini ya dokter Mira, kalau ini tadi nanti kita kalau udah mungkin usia remaja ya, tapi kalau masih usia 7-8 tahun mungkin kita belum bisa. Ini pendek karena memang orang tuanya pendek mungkin belum bisa ya. Belum bisa, ya, karena memang masih ada masa pubertas gitu, masa pertumbuhan, masa dini. Tapi yaitu perkiraan kita harus melihat tadi, tidak bisa hanya melihat dari satu tinggi badan aja, kita harus menggali semuanya. Masalah berat badannya juga, asupannya dia juga, perkembangannya badannya seperti itu. Iya, betul. Kita tidak bisa melihat hanya satu masalah saja. Mungkin memang secara genetik ada dari orang tuanya mungkin salah satu yang memang pendek gitu. Iya. Tapi bukan berarti yang pendek itu stunting gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau yang stunting pasti pendek gitu, iya. Ya. Oke. Yang kedua, balita saya makin bertambah usia, terkesan tambah kurus tapi memang tambah tinggi, anaknya aktif dan sehat, perkembangan psikomotorik dan kognitif juga baik. Adakah early warning sign untuk anak stunting? Early warning sign nih dok. Kita kembali lagi kepada pengertian stunting tadi ya, bahwa stunting itu kan adanya
tinggi badan, panjang badan, menurut usia itu di bawah minggu SD karena asupan nutrisi yang tidak bagus atau tidak adekuat dalam waktu berkepanjangan. Berkepanjangan ya dok. Iya. Jadi bukan hanya misalnya cuma sebulan ini orang dia sulit makan atau habis sakit gitu, nggak usah buru-buru kita terus bilang wah anak kita stunting atau apa gitu, enggak ya? Tetap sih, karena tinggi badan itu kan bukan suatu hal yang langsung seperti berat badan. Tinggi badan itu diukur tuh setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan diukur gitu. Jadi kalau seandainya itu tadi bahwa kita sudah dia tahu bahwa asupannya sudah bagus, perkembangannya juga baik, asupannya sudah yakin bagus, saya rasa ya, dan berat badan juga kita ukur. Enggak sih ya, kalau kita berat badannya itu misalkan dia memang sudah dalam batas yang bagus di atas minggu SD sesuai dengan usianya, kemudian kita juga membuatkan berat badan baik dan tidak, itu kan tinggi badan menurut berat badan juga ya, jadi tidak usia juga ya, jadi kita sudah bukan suatu early warning sign untuk anak stunting. Jadi kekhawatiran stunting memang orang tua kadang aduh anak pendek nih stunting, jangan-jangan seperti itu. Jadi definisi stunting itu sendiri adalah karena asupan nutrisi yang tidak adekuat dalam waktu yang lama ya. Nah ini mungkin bisa nggak dokter, kalau kita early warning itu paling nggak misalnya suatu saat kita datang ke posyandu di KMS untuk tinggi badan terutama ya, maksudnya bukan di berat badannya tapi tinggi badannya itu kita lihat misalnya memang sedikit di bawah, nah itu kita harus betul-betul early warning nih, kita harus kaji gitu. Kenapa? Iya, jadi kalau tetap pakai kurva sih kalau menurut saya ya. Kurva itu kan tidak hanya dari nanti tinggi badan menurut usia, berat badan menurut usia, tapi juga ada tinggi badan menurut berat badan. Tidak bisa melihat dari sisi-sisi, kita juga harus recall kembali semuanya, asupannya, bagaimana cara pemberian dietnya, apa komposisi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak, itu semua harus jadi recall. Mana yang bisa kita koreksi seperti ini. Harus tetap lebih. Iya, tetap. Itu perjalanannya pertumbuhan. Iya. Oke. Nah ini dokter Anta mungkin ini bonus untuk ibunya ya dok ya. Tadi disinggung bahwa stunting dan wasting tidak hanya buat anak-anak. Pertanyaan saya, bagaimana mengurangi visceral fat pada orang dewasa dok? Kita makin berusia makin mudah gemuk, emang begitu ya dok? Kita semakin tambah usia tuh semakin menyerap lemak ya. Padahal makan sudah berhati-hati gitu dok. Iya, kalau stunting tadi pendek ya Bu, memang itu kan akibat dari pertumbuhan, bisa dikatakan pertumbuhan yang lambat karena berbagai macam penyebab, salah satunya asupan nutrisi. Kemudian ya wasting kan kurus ya. Nah kemudian ini, kalau ceritanya itu kalau memang sudah pertumbuhan selesai, ya hormon pertumbuhannya itu sudah mulai berkurang ya diproduksi oleh tubuh, itu memang nanti pasti suatu saat akan berpengaruh itu. Contohnya ya ketika sudah usia ya, ini cut off point-nya itu adalah pada usia 40. Ya. Terutama yang paling gampang mudah dilihat itu adalah 40. Kalau yang di bawah antara 30-40 oke lah sudah mulai, tapi cut off point itu pada 40. Jadi ketika di 40 itu memang produksi hormon itu sudah berbeda sekali gitu ya dengan ketika masih usia dewasa, sehingga itu yang nanti akan berpotensi lemak itu lebih banyak mudah ditumpuk di dalam badan ya, kemudian menimbun ya, terutama kalau laki-laki itu di perut. Sebenarnya kalau itu dominan di laki-laki, kalau ibu-ibu itu biasanya ada pada ini ya belakang ini ya apa namanya kalau bilang panggul gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu ya kuncinya Bu, satu dilihat daharnya apa aja makannya. Terus yang kedua yang mungkin jarang di ini adalah aktivitasnya, aktivitas fisiknya yang itu harus diperhatikan juga. Ya, supaya ibu tetap sehat, tetap kuat untuk ngomong putra-putra. Iya, jadi itu ya. Ini bonus ya. Yang sudah bertanya. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa Bu, kami di luar ini ya. Kita juga perlu nih guys. Sudah 40. Kalau dari ada pertanyaan lagi dok ya, alhamdulillah rame nih dok yang tanya ya. Ibu Dian Anggra ini, assalamualaikum, izin bertanya dokter Anta, bagaimana jika anak alergi lemak hewani, olahan sapi dan lemak nabati seperti santan, dan anak susah naik berat badan, apakah berpengaruh pada asupan gizi anak dan pertumbuhan anak?
bagaimana memperbaiki gizi anak agar tidak stunting pada anak yang alergi. Yang itu juga masalah yang banyak terjadi ya dok ya, alergi ya dok ya. Iya. Oke, Ini tadi alerginya pada hewani, olahan dan sapi. nabati. Hewani, Ya. nabatinya santan ya. Oke. Jadi siapa adik Dian ya ini tadi ya. Dian Anggreni. Jadi memang Bu, kalau memang ada kondisi-kondisi khusus ya, memang misalnya ada alergi bahan makanan tertentu, mau tidak mau kita harus cari substitusinya, memang harus cari penggantinya. Misalnya ini ya sapi, oke lah memang sapi itu sumber zat besi yang cukup tinggi ya, dan itu sangat diperlukan ya oleh anak dalam masa pertumbuhan. Tetapi kita masih bisa mencari sumber zat besi dari yang lain, ya misalnya dari telur, ya kita masih bisa mencari dari sumber susu, ya susu tidak hanya susu sapi, ada susu kambing, ya itu bisa. Kedelai tapi Ya kalau kedelai beda ya, karena ini kan sapi ya. Misalnya ya itu kalau yang lemak hewani. Seringkali memang sebenarnya alergi itu yang lebih sering dijumpai adalah pada dari protein-protein yang berasal dari seafood gitu ya, yang lebih sering sebenarnya ya. Tapi ini ternyata yang olahan sapi ya. Masih bisa dicari gantinya itu, bisa cari dari ayam ya, ikan ataupun telur. Kemudian kalau untuk yang lemak nabati santan, misalnya memang dia tidak kuat ya, itu bisa mencari dari sumber yang lain, misalnya tadi dari minyak ya. Minyak, jadi artinya makanannya memang digoreng, iya. Atau kita mencari sumber lemak dari nabati yang lain, contohnya dari alpukat, ya itu masih bisa menjadi salah satu sumber untuk mencukupi kebutuhan lemaknya. Jadi memang mau tidak mau harus paling bagus Bu kalau memang punya putra yang alergi seperti ini, punya catatan buku, jadi makanan apa saja yang dia alergi, sehingga nanti kalau anak itu sudah saatnya misalnya PAUD ya, mulai di sekolah atau misalnya di TK ya, usia 3 tahun kan kadang-kadang sudah PAUD ya, itu catatan itu diberikan kepada gurunya ya, paling tidak kalau di sana ada jadwal makan ya, karena memang pasti jadi kalau kita tidak mencari substitusi penggantinya Bu, pasti akan berpengaruh pada asupannya. Ya, jadi itu nanti juga akan berefek pada pertumbuhan dari anak tersebut. Ya, jadi mau tidak mau diganti ya Bu, dicarikan penggantinya. Substitusi ya. Tapi di sini yang disebutkan alergi lemak ya dok, bukan protein. Iya, makanya jarang. Pertumbuhan itu protein ya gitu. Iya, protein. Jadi mungkin ini lemak dari sapinya kali ya yang ini Kalau salah coba yang jelas kalau ada memang ada alergi ya dilihat ya Bu ya dari ininya apa alergi apanya ya, itu ada catatan khusus ya, betul ya. Mungkin Ibu Dian mau raise hand untuk menjelaskan lebih detail mengenai kondisi anak yang alergi. Ibu Dian Anggreni bisa raise hand. Nah, kalau alergi sendiri nih Dokter Mira, sebenarnya alergi itu bisa sembuh nggak sih dok? Bisa disembuhkan nggak kalau kasusnya seperti ini anak? Padahal dia usia itu kan memang butuh variasi. Iya. Kita harus tahu dulu alerginya dulu ya, alergi apa gitu, apakah memang alergi lemak atau alergi protein. Benar kata Dokter Ananta tadi bahwa kita harus substitusi ya. Oh iya Ibu, silakan. Iya. Silakan Ibu bisa langsung. Iya. Iya Ibu. Saya. Iya, izin bertanya ya Bu. Silakan Ibu Dian. Iya, maksudnya tadi olahan sapinya itu susu, keju, pokoknya makanan yang ada kandungan susunya, walaupun misalnya coklat-coklat gitu itu ada susunya, itu juga nggak bisa gitu. Seafood juga nggak bisa gitu. Jadi makannya telur, ikan gitu. Iya. Berarti olahan susu ya Bu ya, susu. Iya. Susu, keju nggak bisa. Oh iya. Kalau olahan-olahan seperti ini tidak bisa ya memang mau tidak mau ya tadi itu diganti, dicari ya tetap penggantinya. Kita masih bisa mendapatkan sumber lemak atau proteinnya dari sumber yang lain seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau seafood pun misalnya dia tidak tahan gitu ya,
itu bisa juga nanti dicari penggantinya, pakai ikannya ikan tawar ya, dari ikan tawar itu masih banyak pilihannya, itu pun juga bagus ya untuk pertumbuhan anak. Nah itu kalau ini ya mungkin yang bisa saya jawab ya Bu ya, jadi terpaksa memang harus diganti. Nah ini yang perlu dikonsultasikan ke dokter anak juga ini nanti ya Dokter Mira ya, seberapa berat derajat untuk alerginya ya, karena memang harus dinilai kan ya Dokter Mira ya. Jadi ya karena anak saya sudah mau 3 tahun tapi secara tinggi badan dan berat badan itu kalau sama teman-temannya itu sebenarnya lebih tinggi teman-temannya gitu, sama berat badannya terlihat lebih kecil sebenarnya. Makanya kan saya juga agak khawatir ya sama anak saya gimana gitu. Gak apa-apa Bu, nanti bisa ke Dokter Mira atau kalau untuk konsultasi dietnya bisa ke saya. Jadi nanti biar ini dicari dulu sebenarnya penyebabnya ya tadi itu penyebabnya apa, baru nanti kita carikan penyelesaiannya. Untuk masih ada 3 tahun ya Bu, masih ada kesempatan. Iya 3 tahun. Ya. Jadi untuk masalah alergi protein ya, olahan protein ya, protein susu. Memang ini suatu menjadi masalah, tapi tidak terlalu banyak ya pada anak-anak, sebenarnya sekitar 1-2%. Anak-anak yang mengalami alergi. Emang ya seperti tadi untungnya anaknya masih bisa nih kayaknya makan ikan-ikan aja. Mungkin olahan ayam juga bisa. Jadi kita bisa memvariasi dari makanan yang bisa kita hitung lagi kalori. Jadi kalau memang kita ukur lagi Ibu, jadi anak Ibu udah 3 tahun, mari kita ukur bersama-sama apakah memang benar tinggi badannya diukur dengan tepat, kemudian berat badan diukur dengan tepat. Kita masukin nanti ke status gizinya, itu nanti masuk gizinya berapa. Kalau kita perlu mengejar untuk berat badan dan tinggi badan, saya rasa masih bisa ya Bu ya, kita atur kembali kalori yang dibutuhkan berapa, kemudian kalorinya itu apa saja yang harus dimakan dengan olahan yang bisa dia makan. Kemudian nanti kita bisa bekerja sama dengan gizi, yaitu berapa porsinya. Mungkin kalau kita dokter anak hanya bisa menghitung berapa gram, mungkin jenis-jenis makanan kita bisa berkolaborasi. Apa saja sih makanan yang bisa dikonsumsi seperti itu. Jadi masih bisa kita untuk mengejar itu untuk tinggi badannya. Tapi kalau untuk pertumbuhan otak ya kayaknya sudah dioptimalkan yang ada ya, dioptimalkan dengan stimulasi ya. Iya, stimulasi. Jadi kita harus Terima kasih dokter. Diukur kembali yang benar Ibu. Kalau alhamdulillahnya sih dari usia 0 sampai 18 bulan ASI. Tapi setelah MPASI loh, kok ternyata babynya anak saya kok malah ternyata banyak alergi gitu. Jadi kan pertumbuhannya yang dari bayi itu gemuk terus jadi terkesan turun gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, ya masih ada lagi beberapa pertanyaan nih dokter. Tapi kita mau jeda sejenak untuk menyaksikan video tentang tumbuh kembang. Baik, silakan. Tadi 20. Selamat pagi Sobat Amino, saya Kiki, psikolog klinis RSUD Dr. Amino Gendro Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya berada di Klinik Tumbuh Kembang Jiwa Anak dan Remaja. Hari ini saya akan membahas tentang efek pandemi bagi anak dan remaja, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di sekitar kita. Di masa pandemi saat ini tidak hanya berpengaruh bagi orang dewasa, namun anak-anak juga mengenai dampaknya. Salah satu dampaknya mungkin yang ayah dan ibu rasakan ketika di rumah, anak menjadi uring-uringan. Mereka yang tadinya terbiasa bisa bermain di luar rumah sesuka hati, sekarang harus bermain di dalam rumah. Hal itu tidak hanya terjadi bagi anak-anak normal, tapi bagi anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian yang serius. Banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tadinya mendapatkan terapi secara reguler atau rutin menjadi tidak terapi.
Padahal terapi adalah salah satu kebutuhan pokok bagi anak berkebutuhan. Lalu, apa efeknya bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, sudah pasti perilaku yang sudah terbentuk menjadi buyar. Tadinya, anak tersebut sudah mulai bisa melakukan kontak mata atau mengatakan 1-2 kata. Karena terapi tidak dilakukan, akhirnya anak tersebut akan kembali ke perilaku yang awal. Selain itu, juga muncul perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya, yang tadinya sudah tidak mulai tantrum menjadi tantrum kembali, atau yang tadinya sudah mulai bisa berkonsentrasi ketika belajar di rumah menjadi konsentrasinya hilang kembali. Lalu, saya akan memberikan beberapa saran bagi ayah dan ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di masa pandemi ini. Bagaimana sih cara untuk menanganinya? Yang pertama, jika bisa, usahakan terapi tetap dilakukan untuk datang secara reguler atau rutin di tempat terapi. Jika itu tidak memungkinkan, ayah dan ibu dapat menghubungi terapi. Berhenti. Oke. Baik, itu tadi promosi klinik tumbuh kembang jiwa anak di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo, Provinsi Jawa Tengah. Kalau Dokter Mira sendiri bisa menerima konsultasi setiap hari ya dok ya? Bisa. Setiap hari di Poli Komprehensif ya dok ya? Jam berapa dokter? Mulai dari jam 8. Jam 8. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin kok melihat perkembangan anaknya kok agak terhambat atau mungkin kurus atau nafsu makannya mungkin juga nggak baik gitu ya, bisa konsultasi ke Dokter Mira di Rumah Sakit Jiwa. Siap menjawab ya dok ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Ermi. Dokter Anta izin bertanya dok, anak saya lahir 2,6 ya. Sekarang usianya 2 tahun 3 bulan. Jenis kelaminnya perempuan. Tinggi badannya 81 cm, lengkap sekali. Lingkar kepala 47. Lingkar lengan 16, berat badan stuck di angka 11 kg. Untuk tinggi badan setiap bulan ada kenaikan, berat badan tidak naik-naik. Kemudian bisa tolong di-scroll ke bawah. Untuk asupan lauk yang dikonsumsi masih pilih-pilih. Yang mau hanya telur saja. Untuk ayam, daging, ikan setelah dikunyah dilepeh. Apakah kondisi seperti itu normal atau perlu kami waspadai? Ya, terima kasih ya Bu Erni ya. Jadi ini usia 2 tahun, berapa tadi? 3 bulan ya usia. Beratnya 11 ya. Jadi memang Iya, oke. Ya, beratnya yang stuck ya tadi yang growth faltering ya Dokter Mira ya tadi yang bisa disampaikan ya. Jadi memang dievaluasi kembali Bu. Jadi memang pada anak-anak yang sudah biasanya memang udah 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas itu mulai pinter. Jadi dia mulai pilih-pilih ya, mulai pilih-pilih makanan. Ini yang memang harus kita istilahnya kita tanganin juga ya. Karena kadang-kadang kan milih ini mungkin sudah masuk ke arah sana gitu ya, jadi mulai pilih biasanya memilih tadi apa telur aja ya, yang lain-lain enggak ya, karena mungkin ketika dikunyah kemudian dia dilepeh. Nah ini satu yang perlu kita lihat adalah apakah ada trauma ya, misalnya dia pernah makan ayam kebetulan pas ayamnya rasa tidak enak sehingga ketika ketemu lagi bentuk ayam dia nggak mau gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua dilihat gigi-giginya. Adakah masalah? Jadi ketika mungkin dia susah untuk ngunyah, dia lebih mending untuk dilepeh gitu ya. Gigi-giginya dilihat juga. Kemudian ada masalah atau tidak ya. Kemudian berikutnya juga adalah kalau ibu mau memang anak-anak yang picky eater seperti ini ya, contohnya ya, maaf ya Bu, mungkin sudah karena mulai pilih-pilih makanan, memang harus ada variasi ya untuk pengolahannya. Misalnya kalau untuk ayam ya sudah dalam bentuk yang dicincang, misalnya dibikin nugget gitu ya, atau mungkin dibikin galantin sehingga itu tidak berupa yang daging ayam yang utuh gitu ya. Nah nanti ketika sudah misalnya sudah bisa masuk,
Nanti pelan-pelan ketika mungkin dia sudah mulai sekolah, nah itu bisa diperkenalkan acara makan bersama di sekolah. Itu sebenarnya salah satu sarana yang sangat penting sih untuk anak-anak. Jadi dia tahu, oh temennya makan ini, oh berarti aku juga. Nah itu salah satu cara. Kemudian bisa juga dengan ini membiasakan makan bersama keluarga. Jadi nanti anak lihat, oh orang tua ternyata makan daging sapi misalnya, oh makan ikan, makan daging ayam, oh karena anak-anak itu kan great imitator ya, jadi itu dia meniru, dia itu kan meniru semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk Bu Erni memperkenalkan. Kalau sekarang yang bisa dilakukan yaitu divariasi saja bentuknya, modifikasi bentuknya supaya tetap masuk tuh ayam, supaya bisa masuk tuh misalnya daging sapi, karena biasanya kalau daging sapi alot ya, anak-anak agak dicincang ya, terutama yang gigi-giginya kurang bagus itu ya, ada mungkin bolong ya, atau mungkin ada yang sudah mulai tanggal atau keripis, nah itu kan dia nggak bisa ngunyah dengan baik. Nah itu memang harus ya paling nggak dicincang ya. Mungkin itu ya Ibu ya, sambil nanti tetap dilihat sebenarnya makannya itu cukup atau tidak. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Mira, kita perlu recall ya, kayaknya mungkin dia sudah makan nasi, ada lauknya, ada mungkin ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya, tapi jumlahnya itu cukup enggak gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Maka Ibu silakan nanti kalau misalnya memang bisa mau konsultasi lebih lanjut, boleh gitu ya, karena ini usia 2 tahun ya, mungkin kebutuhan kalorinya itu adalah per kilogram berat badan itu sekitar 100 sampai 120. Jadi nanti terbagi tuh Bu, susunya kira-kira berapa kali ya, kalau misalnya dia masih minum susu, kemudian nasi, kira-kira nasinya seberapa, lauknya. Nah itu supaya benar-benar pas apa yang sesuai yang dimakan dengan kebutuhan. Yang sampai umur 2 tahun sama 3 tahun, 4 tahun porsinya sama. Ya, atau mungkin ya sama ibunya juga sama gitu ya. Sama sedikitnya soalnya ibunya takut gemuk gitu ya. Ibunya banyak. Iya. Ini oleh Dr. Mira ada tambahan. Iya. Ini masalah untuk pilih-pilih makanan, ya kita bicara masalah feeding reference. Itu adalah 2 sebenarnya, ada picky eater dan selective eater. Ya, kalau picky eater itu dia masih mau makan semua komponen makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, tapi hanya satu jenis. Hanya satu jenis. Misalnya itu tadi, misal telur aja seperti itu. Kalau selective eater dia benar-benar kehilangan salah satu. Misalnya dia hanya tidak mau karbohidrat, dia maunya protein sama lemak saja, itu selective eater. Sebenarnya ada tata laksana tersendiri untuk anak-anak picky eater, yaitu yang salah di antaranya yaitu yang pertama, kita dorong anak untuk makan sendiri, bisa ya seperti itu. Kemudian kita taruh makanan itu di dekat jangkauannya dia, di depannya dia. Kemudian kita memberikan makanan itu yang kita inginkan itu dalam porsi kecil. Artinya misalnya makanan, misalnya kita pengen anak ini makan ayam atau makan daging gitu ya, kita campur dengan makanan yang selama ini dia makan itu dengan porsi yang kecil dulu gitu loh. Kita paparkan dengan anak ini untuk porsi kecil. Mungkin yang Dokter Anna bilang bahwa kita variasikan ya biar tidak kelihatan ya Dok ya, itu untuk makanan itu. Nah, nanti lama-kelamaan kita akan tingkatkan makanan yang kita inginkan tadi itu jumlahnya lebih besar dibanding makanan yang terus-menerus yang dia makan. Dan proses makan itu kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa, itu hanya kita coba 10 sampai 15 menit, kita coba, kalau dia tidak mau ya sudah gitu, kita nanti coba lagi. Tapi itu harus dicoba setiap sesi makan dan konsisten seperti itu. Jadi memang kita harus tetap balik lagi ke feeding rule tadi ya, bahwa itu ada jadwalnya, ada lingkungan, ada prosedur. Salah satu mungkin Dokter bilang bahwa menciptakan suasana makanan yang menyenangkan seperti itu salah satunya. Itu tata laksana dari anak picky eater ya, itu kemungkinan seperti itu. Dan itu harus konsisten. Kalau mungkin kita bisa makan, dia tidak mau makan, yang penting gini, kita anak itu mau makan walaupun 1 butir nasi deh gitu, itu sudah makan sebenarnya ya. Tapi kita harus pastikan bahwa yang masuk 1 suap itu cukup maksudnya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya di situ gitu dalam 1 sendok. Jadi ketika dia asupan 2 atau 3 sendok nggak masalah gitu. Dia tidak mau makan lagi ya sudah, kita beralih ke jadwal berikutnya, yaitu yang penjadwalan dalam feeding rule tadi. Seperti itu.
harus konsisten juga dong. Misalnya Iya, kita harus coba nih sekali, dicoba terus. oh kok dia belum mau udah 15 menit ya udah nggak usah dipaksa. Nanti Iya. besoknya gitu kita coba lagi gitu Setiap ya. sesi makan kita Setiap harus sesi makan mencoba. kita coba Nanti lagi. 1 sendok dulu atau setengah sendok dulu, mau naikkan lagi jadi 1 sendok, naikin lagi jadi 2 sendok seperti itu. Belum harus sabar ya. Iya. Kuncinya sabar ya dok. Karena mungkin memang ya ini ya, untuk ibu-ibu yang mungkin memulaikan anaknya untuk MPASI, mulailah sebenarnya untuk dari MPASI itu masa yang kritis istilahnya 6 sampai 9 bulan, kita variasi makanan itu harus beraneka macam ya. Jadi anak nanti ketika dia udah lewat di atas 9 bulan, itu dia sudah mengenal berbagai macam rasa. Dan jangan salah ya, anak ASI itu sebenarnya untuk ASI eksklusif yang saya bicara di sini, bahwa sebenarnya kesulitan makan itu harusnya tidak ada karena apa? Karena ibu yang ASI eksklusif itu air susunya juga mengandung rasa makanan yang ibu makan. Berarti penting ibu variasi ibu makan. Kalau ibunya susah makan dong. Nah itu dia. Jadi memang rasa ada sih. Misalkan ibunya suka makannya berbumbu gitu ya, ketika dia menyusui maupun ketika dia hamil, itu anaknya misalkan dikasih menurut prosedur nih. Kita kan kadang ibu-ibu modern ini, anak nggak usah dia dikasih bumbu banyak-banyak gitu karena masih bayi gitu ya, masih umur 6 bulan gitu, nggak usah dikasih garam kan. Ya kalau kita hidup di negara bule atau negara Jepang nggak dikasih garam ya makanya. Memang masakannya Seperti itu, karena memang dari ibunya sendiri, mungkin dari mereka hamil atau menyusui memang tidak ada di garam gitu loh. Kalau terus kita sering makan yang beraneka ragam, kemudian ketika anak mulai MPASI kita nggak usah garam, nggak usah gula, nggak usah bawang bumbu-bumbu gitu, ya anak nggak mau makan, karena mending dia milih ASI dong, mending dia susu ibunya karena lebih berasa gitu, seperti itu. Jadi penting juga buat ibu yang hamil untuk ya, tapi susah juga dok kalau memang bawaannya nggak bisa makan gitu dok. Tempat makan mual atau apa gitu kan, akhirnya saat dia menyusui pun dia sulit makan, atau mungkin, nah ini kalau menyusui diet nih dok, kan pasti berpengaruh juga ke ASI-nya ya. Oh enggak? Jangan, jadi kalau boleh diet itu setelah paling enggak anak usia 6 Iya, bulan. Sudah mulai MPASI, Iya. itu pun nggak boleh drastis, karena kan tadi seperti yang Dr. Mira sampaikan, ketika 6 bulan itu 70% masih ASI nih, yang MPASI 30%, nanti 30% ASI, 70%. Iya, nanti kalau misalnya kan nanti pelan-pelan akan bertambah gitu. Jadi memang itu yang harus ibunya harus tahu juga gitu. Ibunya sering makan nasi uduk ya anak juga gitu. Jangan dikasih bubur nggak ada rasa, nggak mau makan ya, anaknya nggak mau makan. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, kalau sudah stunting, nutrisi seperti apa yang harus kita perhatikan dok? Dan kedua, apakah stunting dan wasting itu karena keturunan ya dok? Keturunan nggak sih dok? Stunting dan wasting. Mungkin siapa dokter Anta? Iya. Kalau sudah terlanjur stunting ya, jadi memang di penanganan stunting itu ada gitu ya. Jadi memang kita harus melakukan intervensi, terutama intervensinya pertama adalah pada pemberian vitamin dan mineral. Ya, bisa kita tambahkan, misalnya ada zinc, ya, kemudian ada zat besi, ada kalsium, ya, kemudian vitamin kita bisa menambahkan vitamin A. Kalau vitamin A kan memang sampai usia 2 tahun masih dapat ya dari pemerintah ya, 1 tahun 2 kali ya. Nah kemudian itu untuk yang kalau sudah terlanjur stunting ya, kemudian optimalkan gitu ya, kalau misalnya memang sudah terlanjur ya, misalnya sudah lebih dari 2 tahun, optimalkan nutrisi ya sampai nanti memang menuju masa pertumbuhan cepat berikutnya. Jadi kan ada masa pertumbuhan cepat berikutnya pada usia remaja. Nah di sini kita optimalkan supaya untuk tinggi badan itu paling enggak ya bisa sedikit mengejar lah ya. Masih bisa ya dok ya? Kalaupun mungkin tadi seperti disampaikan mau mengejar benar-benar yang optimal dari tinggi genetik mungkin agak susah, tapi paling enggak ya bisa sedikit lah mengejar pada pertumbuhan yang kedua, mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi nutrisi, asupan makan, tadi misalnya asupan karbohidratnya, kemudian terutama protein ya untuk masa pertumbuhan dan lemaknya itu juga harus diperhatikan selama masa, walaupun memang sudah misalnya 2 tahun udah terlanjur ini ya, udah terlanjur pendek misalnya, tapi itu masih bisa, nanti kita ada harapan pada pertumbuhan cepat berikutnya itu bisa terkejar.
Dan ini ada beberapa teratur ya, jadi kalau di buku panduannya itu juga disampaikan pemberian zinc itu ternyata bisa menaikkan berat badan, tinggi badan, ya. Jadi selama 24 minggu ya, berarti itu berapa bulan? 6 bulan ya, pemberian zinc itu bisa menaikkan tinggi badan. Jadi itu memang kalau misalnya sudah terlanjur stunting ya, pemberian vitamin-vitamin itu bisa diberikan untuk mengejar. Jadi ini ada apa, vitamin, multivitamin kayak gitu juga penting ya dok. Bisa dikonsultasikan dulu kan ke dokter anak ya dok ya. Untuk pemberian itu ya dok ya. Supaya nggak salah. Sekali, tapi yang penting juga walaupun sudah dapat tadi misalnya tambahan vitamin atau mineral, makannya makan tetap yang utama. Iya, ya, makan ya, yang tetap itu harus diutamakan. Kalau memang mungkin kasuistik ya dok ya, kalau ada yang makannya susah banget gitu. Biasanya seperti apa sih dokter Mira? Ada nggak kasus nih pengalaman misalnya ya, yang makannya sulit sekali sampai mungkin sudah masuk ke stunting gitu ya, terus treatment seperti apa nih dok yang biasanya disarankan? Ya, ya itu kita harus balik lagi tadi pengetahuan tentang feeding rule tadi gitu loh, bagaimana kita cara memberikan jadwal makanan. Sebenarnya bisa kalau itu kita ada komitmen orang tua yang kuat, konsistensi orang tua yang kuat dengan sabar, itu anak kita ajarin bagaimana dia untuk nanti mengetahui variasi makanan, kemudian penjadwal makanan gitu, nanti ada rasa lapar, rasa butuh makan pada anak itu kita timbulkan. Sebenarnya memang kalau kita sudah melewati masa MPASI itu agak berat ya, agak berat karena memang kita inginkan sebenarnya memulai dari MPASI itu kita sudah mulai melakukan hal itu gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kita bisa untuk mengatasi hal itu dengan yang penuh kesabaran, ketekunan, seperti itu, kerjasama antar orang tua dan dokter, kemudian itu bisa sih kita lakukan. Harus nggak hanya makanannya aja, tapi ibunya juga. Iya, kita cari penyebabnya. Susah makannya ini kenapa sih gitu ya? Apakah memang teksturnya, ataukah jenis makanannya, variasi makannya gitu? Apakah ada makanan misalnya kadang orang tua ya definisi susah makan susah dong itu kan mungkin dia nggak makan utama nih makan nasi gitu, tapi dia ngasih cemilan gitu loh, cemilan misalkan roti-roti atau es krim atau susu bahkan itu tuh juga makan gitu. Nah jadi kita harus persamakan dulu persepsinya ini gitu loh, susah makan tuh apa sih gitu, apa aja yang sudah dikonsumsi seperti itu. Soalnya orang Jawa kalau belum makan nasi, jadi dianggap cemilan-cemilan ini, jajan-jajanan ini ya dibilang bahwa nggak makan. Saya nggak yakin loh anak misalkan sampai 1 hari nggak makan, nggak mungkin. Pasti lemas ya dok? Pasti nggak mungkin ya anak-anak ini nggak makan. Nah ini dok, ada kasus pernah dari teman gitu ya dok ya, dia nggak makan nasi sama sekali dok. Makannya roti, itu berbahaya nggak sih dok? Maksudnya mencukupi atau nanti kedepannya berbahaya nggak sih? Kalau itu masuk karbohidrat ya, tidak mesti harus nasi. Kan orang Indonesia ini nasi ya, harus nasi. Enggak sih, enggak mesti ya. Kalau ada suatu daerah bagian timur itu kan malah sagu ya, sagu, jagung kayak gitu. Enggak masalah sih ya, asal memang kebutuhan kandungan kalorinya itu cukup ya dok ya. Dan ini ya dok ya, komposisi yang lainnya kayak tadi protein, diet seimbang tadi, berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak yang harus kita asuhin ke anak. Jadi nggak harus nasi sih. Ya. Kadang-kadang kita bisa memberi variasi kentang. Ya betul. Ya kentang itu bisa juga, atau mungkin ubi, ya itu bisa juga dipakai sebagai sumber untuk karbohidrat sih. Pengetahuannya lagi ibu-ibu ini harus banyak belajar ya, belajar kreatif juga dan tidak mudah menyerah ya. Jadi kalau saya itu kadang-kadang ada jajanan jagung serut. Itu karbohidrat itu. Jasuk. Itu sudah ada susu, keju bagus untuk snack ya, snack itu bagus. Itu bisa jadi alternatif. Betul. Nah ini harus kreatif nih para ibu-ibu, jangan udah menyerah. Oke, kalau dokter Anta mungkin pengalaman ada nggak dok yang konsul kemudian gizi buruk gitu ya, terus pengalaman yang mungkin menurut dokter paling sulit atau paling gimana gitu?
Yang paling sulit adalah ketika orang tuanya menyerahkan itu kepada dokternya. Itu paling sulit. Kenapa? Lalu ketika sudah, iya ibu, misalnya seperti, saya nggak bisa dok, saya nggak bisa. Yang paling utama, yang paling sulit itu adalah itu tadi, bagaimana memang kita, kalau ya dokter Mira mungkin udah pernah ini ya, ketemu terus udah dong, saya pasrah deh, ini gimana caranya. Tapi tidak ada kerjasama dari orang tua, karena untuk mengatasi masalah stunting, wasting ini kunci utama itu adalah support system yang paling utama, yaitu adalah orang tua. Ya, jadi memang paling mau tidak mau kalau memang sudah terjadi stunting atau wasting, ya orang tua harus betul-betul fokus gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kadang-kadang ini tidak hanya terjadi pada yang maaf ya Mbak, ekonomi yang mungkin menengah ke bawah, tapi menengah ke atas pun juga ada. Jadi memang awareness pada pertumbuhan anak ini yang memang harus betul-betul dibangkitkan ya, diberikan motivasi kepada orang tua. Karena efek jangka panjangnya yang tidak diinginkan itu tadi harus mereka sadari. Bahas di awal lagi ya dok ya. Betul. Ya. Nah ini kalau ada, ada pertanyaan lagi. Dok, dari Ibu Dian, dok, apakah bila anak pertama kena stunting, nanti anak berikutnya kemungkinan apakah bisa kena juga ya? Tentu tidak. Tentu tidak. Seharusnya kita harus belajar dari anak pertama ya. Kalau anak pertama kita, kalau kena stunting ya, jangan sampai anak berikutnya kita akan stunting kembali gitu. Kita harus belajar kenapa sih masalah-masalah apa yang terjadi pada anak pertama, seperti itu kita gali lagi. Sehingga kita untuk kalau kita sudah menemukan masalah itu ya untuk anak berikutnya kita harus persiapkan, benar-benar dipersiapkan dari awal kehamilan. Dari awal kehamilan. Iya, dari awal kehamilan gitu itu sudah persiapkan, benar-benar siap gitu ya untuk gitu. Saya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Kecuali kalau kita nggak mau belajar ya dok ya. Pasti terulang lagi. Kalau kita udah tahu itu nanti kita harus cari dong kesalahan kita di mana dan kita perbaiki di situ. Iya, mungkin bisa menambahkan sedikit Mbak, karena dokter Mira kan sempat menyampaikan persiapan dari kehamilan. Iya. Jadi sebenarnya memang persiapannya itu jauh sebelum, ya paling tidak 3 bulan, kalau dari referensi 3 bulan sebelum ibu itu hamil. Misalnya kecukupan zat besinya, kecukupan asam folatnya untuk ibunya sendiri ya ketika dia mau hamil. Jadi ketika sudah ada janin itu memang ibu itu dalam kondisi nutrisi yang prima ya, siap ya, termasuk ibunya tidak terlalu kurus misalnya ya, dari beratnya jadi tidak KEP gitu ya, itu sudah salah satu persiapan juga gitu ya. Tapi ya kalau misalnya memang tidak bisa mempersiapkan itu, paling tidak ketika sudah tahu tadinya garisnya 2 ya sudah langsung tancap gas gitu. Jadi memang untuk mempersiapkan generasi emas itu ya dok ya, generasi yang berkualitas itu jauh harus dipersiapkan sekali ya. Dari mulai sebelum kehamilan justru ya. Bahkan kalau nggak salah pemerintah kan sekarang ada program ini ya untuk remaja putri ya. Remaja putri itu pemberian tablet besi. Sehingga harapannya salah satunya, karena kan angka anemi pada ibu hamil masih lumayan nih ya di Indonesia. Jadi salah satu harapannya ketika mereka nanti. Sekian apa ya dok? Dulu sih memang biasanya diberikan kan paling tidak minum zat besi itu seminggu 2 kali. Nah ini pandemi ini gimana kita ya? Tapi paling tidak seharusnya memang ada pemberian suplementasi zat besi itu pada remaja. Oke, kemarin ada titipan pertanyaan. Tanya lagi ya. Ibu Risma, dok izin bertanya lagi silahkan. Saya pernah konsultasi, jika tidak bisa mengejar masukan makan, perbaikan pola makan harus dipasang selang makan. Apa tanda untuk kita tahu ini harus sudah dilakukan tindakan-tindakan seperti itu? Mungkin bisa bertanya langsung, Bu Risma, bisa raise hand lagi. Kami persilahkan supaya lebih jelas. Ada Ibu Risma? Ya. Ya, silakan. Dok, maaf izin bertanya lagi. Ya. Saya pernah konsultasi, nah waktu itu dikasih tahu harus segera ini cepat-cepat dikejar, kalau nggak bisa ngejar nanti dipasangi selang makan gitu. Nah gara-gara gituin saya kan malah jadi takut, saya juga kesana. Nah sebenarnya itu sudah kapan sih, oh ya ini
harus nih pakai selang makan nih gitu. Itu setelah berapa lama saya memperbaiki pola makan, terus targetnya apa gitu. Gitu, Baik. Dok. Sudah cukup, Dokter? Baik, terima kasih Bu Risma. Oke, malah tambah malah tambah takut Ibu ya, gitu kan? Selang usia berapa Iya, tuh? selang makan itu NGT ya maksudnya. Saya rasa untuk hal itu terlalu ini ya, terlalu jauh kita bicara masalah itu gitu loh. Kita harus cari penyebabnya dulu, karena tidak gampang juga kita untuk memasang selang ini. Berarti kan masukkan makanan lewat selang itu terlalu banyak resikonya juga ya, karena kita masukkan sesuatu di dalam tubuh kita dalam waktu yang mungkin jangka waktu lama gitu. Itu kita tidak bisa langsung semerta-merta harus pasang selang seperti itu, tapi kita harus cari dulu deh, harus cari dulu penyebabnya kenapa ini tidak bisa mengejar perbaikan pola makannya udah benar atau tidak, seperti itu ya. Kemudian apakah memang ada indikasi untuk hal kesana, seperti itu. Kita harus cari tahu dulu secara komprehensif apakah memang ada kelainan organ dari oromotor ya, mungkin kalau ada kelainan dari oromotor, dia tidak bisa menelan, mungkin indikasi untuk pemasang NGT bisa, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada masalah dalam hal oromotor, organ untuk mengunyah atau untuk menelan, itu tidak ada masalah, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu tahap untuk itu. Artinya pola makan sudah benar nih, tapi untuk menelannya gimana? Seperti itu kan, apakah ada masalah di situ. Jadi, kapan kita harus pasang NGT ya? Jika kalau ada masalah, memang benar-benar masalah, makanan itu tidak bisa masuk lewat mulut ya, lewat oromotor gitu, tidak bisa ini itu udah bisa kita masukin untuk pertimbangkan untuk memasang selang, tapi tidak semerta kita langsung ke sana ya Bu ya, karena kita juga punya risiko tentunya untuk pasang selang seperti itu kan harus ada dalam pengawasan. Tidak bisa nanti selang harus dibawa ke rumah. Memang ada kasus-kasus tertentu yang saya bilang tadi bahwa kasus-kasus tertentu itu kalau memang dia untuk pengolahan oromotornya belum adekuat, tidak adekuat seperti itu ya. Mungkin pada bayi ya yang refleks isapnya yang belum baik gitu, seperti itu baru kita ada indikasi untuk pemasangan selang, dan itu pun harus dibawa pengawasan seperti itu. Jadi itu yang bisa konsultasi langsung ya Dok ya. Kita harus gali dulu deh penyebabnya apa sih gitu. Ya, kalau tidak ada masalah dalam oromotor, mungkin ada masalah lain kali ya di luar dari oromotor itu gitu. Mungkin ada infeksi lain gitu. Iya, ya itu tadi infeksi lain, apakah ada kelainan metabolik gitu ya, yang menyebabkan mungkin ada satu anak yang mungkin ada gangguan dalam hormonnya gitu, seperti itu bisa. Jadi kita tidak semerta-merta langsung pasang selang. Ya, mungkin bisa berbagi sedikit ya. Pernah saya punya pengalaman Dokter Mira sama Mbak Mira memang. Jadi kebetulan memang anaknya ini berkebutuhan khusus. Ketika dinilai pertumbuhannya dia jatuh pada gizi buruk. Ya, karena memang dia betul Dokter Mira sampaikan. Jadi ada kemampuan oromotor untuk mengunyah, untuk menelannya itu nggak bisa karena memang dia ada ada kondisi khusus. Ya, jadi memang kalau kondisi khusus Ibu Risma memang ya mau tidak mau harus terpaksa dipasang selang, dan itu pun bisa di bawah pengawasan setiap 1 minggu sekali kontrol. Ya betul. Ya, karena itu tidak apa ya. Satu untuk resiko infeksi juga ya. Iya, jadi harus diganti bukan kita untuk perbaiki mata malah terjadi penyakit yang lain ya. Jadi sama juga kita tidak memperbaiki kondisi anak. Tapi itu pun pada kondisi khusus seperti ini, ketika waktu itu sudah naik berat badannya sudah mencapai ya, kemudian dia dilatih sedikit demi sedikit, harus dilatih ya. Itu kemudian dilepas. Iya. Jadi memang kalau kita ketemu adanya kelainan oromotor ya kita harus atasi itu. Bisa dengan fisioterapi, itu ada tata laksana untuk fisioterapi melatih oromotor itu ada. Jadi nggak semuanya ya Bu. Iya, nggak bisa semerta-merta kita langsung pasang selang untuk makan. Jadi memang disarankan kepada Ibu Risma untuk konsultasi lebih lanjut ya Dok ya, supaya jelas sebabnya apa nih. Cari penyebabnya yang pasti dulu, jangan langsung pasang selang seperti itu ya. Pasti nanti takutnya menyebabkan justru muncul infeksi-infeksi baru. Itu Ibu Risma. Baik. Nah kalau ini Dok, anak kecil kan usia-usia itu kan suka megang apapun masuk mulut gitu ya.
Kalau orang kita nyebutnya apa? Cacingan ya dok ya. Cacingan. Pengaruh nggak sih dok itu ke gangguan pertumbuhan? Iya. Kalau ngambil itu bukan, itu kan anak-anak memang ini ya, memang dia memang refleksnya ya dok, untuk masa perkembangannya itu dia memang explore, dia pasti pengen yang oralnya itu masa oralnya memang. Nah untuk yang masalah cacingan ini sendiri ya memang ini juga menjadi salah satu penyebab ya terjadinya stunting, termasuk kan di sini higien sanitasi lingkungan ya, karena cacingan itu kan terkait erat dengan higien sanitasi lingkungan. Jadi memang ketika ada cacing, salah satunya cacing tambang ya yang sering ini ya, nah itu memang nanti akan menyebabkan satu kondisi anemi, ya penyerapan zat nutrisi yang di saluran cerna menjadi berkurang, tidak baik. Nah ini nanti yang juga akan memperberat dari kondisi stunting. Jadi memang cacingan ya bisa memiliki peran gitu ya untuk terjadinya stunting ini. Bersihan ya dok. Iya, higien sanitasi. Jadi memang usia-usia itu kan memang usia eksplor, semuanya dipegang. Makanya di anak-anak ini ya dok, setiap 6 bulan sekali ya sebaiknya memang diberikan obat cacing gitu ya. Ya, coba dicek sudah berapa bulan tidak minum obat cacing. Baik. Kalau pengalaman nih Dokter Mira dan Dokter Anta nih, pengalaman selama berpraktek gitu ya, stunting wasting ini juga jadi salah satu masalah yang cukup berat nggak? Cukup sering muncul gitu? Sering. Kalau saya sendiri ada di Rumah Sakit Amino sendiri ya, itu ada beberapa pasien yang misalkan umurnya sudah 18 bulan bahkan 15 bulan hanya minum susu saja, sehingga dia tidak kemampuan untuk duduk pun tidak bisa gitu ya. Terus ada juga anak yang memang kecil sudah stunting, wasting, gizi udah termasuk ke dalam gizi kurang sekali, gizi mau ke arah gizi buruk, itu ada seperti itu. Ya kalau ya itu tadi kita harus sebenarnya peran orang tua ya dok ya, seperti dokter bilang tadi, tidak bisa kita menyerahkan semua itu ke dokter. Kita punya tata laksana, kita punya ilmunya untuk memperbaiki itu semua, tapi kan kita harus bersama. Ada ibu yang sudah kita ketika dia dirawat, itu kita udah bilang, ibu nanti ini begini seperti ini, nanti kontrol lagi. Nah ini dia nih, yang kontrol lagi ini nih, saya tunggu-tunggu tuh kok nggak datang gitu. Nah, jadi komitmen orang tua yang memang ingin memperbaiki keadaan anaknya, tumbuh kembang anaknya ini tuh harus kuat seperti itu. Karena kita tidak bisa dokter sendiri nih sudah mengajak, sudah memberitahu, misalkan begini-begini, tapi kalau komitmen orang tua yang kita tidak bisa. Komitmen orang tuanya tidak kuat karena mungkin faktor-faktor lain ya, faktor ekonomi atau faktor waktu seperti itu, ya susah kita untuk mengatasinya seperti itu. Banyak yang seperti ini banyak sebenarnya, cuman itu sebenarnya bisa diatasi, yaitu komitmen orang tua harus kuat untuk memperbaiki keadaan anaknya seperti itu. Karena anak kan masih gantung orang tuanya dia. Betul. Ibunya aja konsul supaya kondisinya baik ya dia ikut gitu ya. Dia dikasih makan apa ya ikut. Ya kalau dari dokter Anta mungkin dok? Iya Mbak, banyak sekali Mbak. Iya. Jadi stunting, wasting ya mungkin akhir-akhir ini wasting ya, angka wasting itu juga lumayan agak meningkat juga ya, karena memang betul ya tadi termasuk variasi pemilihan makanan itu yang menjadi sulit ya. Seringkali sih kalau yang saya jumpai karena saya dokter gizi ya, ketika ditanya itu dok mahal dok gitu ya. Coba deh, tempe bisa beli, bisa. Minyak bisa beli, bisa. Artinya kan sumber lemak bisa kita cari dari minyaknya. Proteinnya ya oke lah, kalau tidak bisa dari hewani yang susah, oke lah pakai yang nabati dari tempe atau tahu. Oke lah itu diberikan, masih bisa ditambahkan dengan sayur sedikit. Ya, kemudian untuk yang hewani memang kalau untuk anak-anak memang ya mau tidak mau membutuh. Carilah yang memang harganya tidak usah mahal-mahal. Misalnya tadi telur, walaupun kemarin telur sempat merosot ya. Sekarang udah stabil dong. Sekarang udah stabil ya, udah turun ya. Hati ayam itu bagus. Hati ayam itu murah. Di pasar itu satu kayak nggak salah 2.000. Sama ini dok, ceker ayam. Nah sebenarnya ceker ayam itu ternyata kandungan lemaknya itu 60%. Proteinnya itu sekitar 30%, itu bisa sebenarnya sebagai alternatif untuk anak-anak. Itu kan juga harganya
tidak jadi kuah mahal. sup gitu ya dokter. Betul, jadi kuah sup, ya mau masak apapun ditambahin kuah dari cakar ayam itu bisa gitu ya. Maksudnya artinya memang betul tinggal kemauan dari orang tua ya, mari bersama-sama sih sebenarnya untuk tadi supaya anaknya sehat, kedepannya mereka menjadi orang dewasa yang sehat sampai tua mereka pun juga nanti sehat. Tapi memang ya betul orang tua seperti yang itu. Suka cakar ayam itu orang ibunya. Kalau makanan olahan makanan olahan kayak sekarang kan banyak ya yang dijual makanan olahan, itu sebenarnya gizinya gimana sih dok? Kandungan gizinya sebenarnya masih ada nggak justru dok? Iya betul ya. Sosis, nugget gitu seberapa ya. sering sih kita boleh kasih itu ke anak? Iya. Jadi itu memang bisa menjadi salah satu alternatif ya. Maksud saya alternatif itu ketika memang terpaksa. Iya, jika memang terpaksa itu masih bisa diberikan. Terutama mungkin kalau kita mau melihat makanan-makanan yang bentuk seperti itu adalah makanan-makanan yang memang sudah ada label ini nutrition kandungan gizinya, kemudian dia memang sudah ada izin produksinya, resmi BPOM-nya. Karena kalau sudah ada BPOM itu berarti memang kandungan di situ ya sesuai. Iya. Tapi kalau yang misalnya nggak ada, itu yang kita harus ini ya, maksudnya tanda tanya ya. Kalau untuk makanan-makanan yang olahan itu memang bisa menjadi salah satu alternatif. Kalau memang kita tidak bisa memberikan yang utuh ya, misalnya kita bikin sendiri ya, kayak nuggetnya atau sosisnya. Kalau sosis repot ya. Mungkin kalau nugget sih masih bisa, galantin gitu masih bisa ya. Tapi kalau sosis ya, pilihlah itu paling nggak makanan kemasan yang memang kandungan gizinya itu sudah jelas, BPOM-nya sudah jelas, sehingga karena pasti di situ tetap ada namanya fortifikasi. Jadi mereka pasti akan menambahkan beberapa vitamin, mineral di dalam makanan-makanan tersebut. Itu bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, seberapa sering dok? Misalnya sehari sekali nih misalnya. Cukup lah. Cukup ya. Kalau bisa sih tidak setiap hari. Ya, kalau bisa ya. Harganya juga jangan. Iya betul. Sepertinya harganya juga lebih mahal sih ya betul sih dibanding kita harus membeli telur atau hati ayam, cakar ayam, benar sih masih lebih relatif lebih murah. Iya. Tapi membutuhkan effort masa untuk mengolah. Jadi kan kayak nugget terus galantin itu kan bisa ya dok kita olah sendiri ya. Bisa. Jadi kita bikin ya, misalnya kita ibu-ibu misalnya ya liburnya misalnya hari Minggu misalnya yang masih punya putra-putra balita hari Minggu bikin ya itu stok satu minggu gitu masih bisa. Dan mungkin karena ini ya dok sudah terbiasa anak-anak itu makan yang kan kalau yang olahan itu pasti lebih gurih ya dok. Oh iya. Jadi begitu makan makanan yang homemade gitu, akhirnya lihatnya nggak enak gitu loh dok. Iya karena memang kan biasanya dia kandungan dari MSG-nya ya monosodium glutamatnya juga. Kemudian penambah cita rasa yang lain itu kan kuat ya. Jadi memang betul tadi yang sampaikan Dr. Mira di awal, ketika kita memberikan MPASI itu sebenarnya memang kita masih bisa ya menambahkan misalnya kayak bumbu ya, gula atau garam, tapi memang jumlahnya tidak bisa banyak ya. Kalau gula itu sehari itu nggak bisa lebih dari 5 gram ya, atau 1 sendok teh ya berarti ya. Kemudian garam juga demikian, nggak bisa lebih dari setengah sendok teh untuk anak-anak, sehingga itu nanti juga akan mereka jadi tidak terbiasa untuk makan makanan yang dengan rasa yang kuat itu tadi, karena rasa ada MSG-nya ya. Iya, udah terbiasa nih makan itu ya dok ya fast food gitu kan. Jadi saat masakan ibunya mungkin kurang biasa gitu. Nah, untuk fast food ini misalnya ya itu sebenarnya bukan merupakan pilihan yang baik juga. Karena makanan-makanan tersebut itu energinya tinggi, tapi dia tambahan vitamin atau mineralnya itu nggak ada. Ya, bisa dikatakan itu miskin untuk vitamin sama mineral. Jadi sebaiknya juga makanan-makanan fast food tidak sering dikonsumsi. Oke. Yang tadi ya. Oke. Pesan moral nih dok nih, ya kan? Pesan moral untuk masyarakat, untuk pemirsa pada umumnya yang hadir di sini gitu ya, untuk mencegah sekaligus menanggulangi nih kalau sudah terlanjur gitu. Apa yang harus dilakukan supaya tumbuh kembang anak bisa
optimal, ya, yang pasti kita optimalkan. Apa nih yang bisa disampaikan untuk para pemirsa peserta hari ini dan mungkin nanti yang menyaksikan di YouTube Rumah Sakit Jiwa ya. Mungkin dari Dokter Mira dulu. Ya, jadi pesan moral saya adalah ya kepada ibu-ibu semuanya, titip anak-anaknya, titip anak-anaknya, kita harus rutin mengukur berat badan anak ya, karena merupakan berat badan anak itu ketika dia tidak naik atau tidak sesuai dengan standar itu sudah merupakan tanda awal seperti itu. Kemudian ya kita untuk pencegahannya yaitu kita yang pertama tadi yaitu kita dari penyebabnya dulu tadi bahwa adanya asupan nutrisi yang tidak adekuat karena ada kemiskinan. Jadi otomatis pencegahannya adalah para bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dan ibu-ibu juga kita harus meningkatkan lagi ya kerja keras lagi untuk kesediaan nutrisi anak-anak kita. Ya seperti yang Dokter Ananda tadi bahwa yang merokok ya bisa nggak sih kita untuk menggantikan uang itu adalah untuk makanan anak-anak kita. Kemudian yang kedua yaitu mungkin orang tua mampu tapi pengetahuan untuk pemberian makanan yang benar itu tidak kurang ya. Jadi kita gali lagi pengetahuan kita tentang untuk pemberian makanan yang benar dan dia seimbang itu seperti apa. Kemudian untuk masalah dengan berhubungan dengan infeksi kita harus kalau anak itu berarti kita harus cukupkanlah vaksin dan imunisasi anak kita yang kurang lengkap kita lengkapi vaksin anak kita. Kemudian juga kita harus ketika dia sakit kita harus cari tahu berulang itu penyebabnya apa. Kemudian tentu saja adalah kita ketersediaan air bersih dan higienitas makan itu harus tersedia dan harus kita usahakan seperti itu untuk tersedia. Dan yang paling penting itu tadi bahwa ibu harus benar-benar menimbang setidaknya kalau anaknya tidak ada masalah ya saya rasa itu sebulan sekali di hari yang sama. Kemudian setiap itu kalau kita lihat berat badannya, jika berat badannya sudah tidak naik atau naik tapi tidak sesuai standar itu sudah merupakan suatu tanda awal seperti itu dokter. Ya, harus tanda awal ya dok ya. Iya sudah tanda awal dan itu sudah merupakan satu peringatan. Ayo yuk kita diskusikan, kita cari lagi penyebabnya apa seperti itu. Agar kita menciptakan generasi ke depannya generasi yang tidak stunting. Kita karena stunting akan berhubungan dengan kognitif, dengan pendapatan per kapita negara kita yang akan datang. Ya. Tidak untuk kemungkinan generasi kita, anak-anak kita besok menjadi menteri ya, menjadi presiden gitu. Kalau kita menciptakan generasi yang ini bagaimana nanti ke depannya. Terima kasih Dokter Mira. Silakan Dokter Anta. Ya, menambahkan dari yang Dokter Mira sudah sampaikan, pesan yang pertama saya sampaikan kepada ibu yang sedang hamil pada saat ini ya, karena memang untuk pencegahan stunting ke depan ya juga wasting ya itu sejak mulai dari kehamilan. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang sedang dalam kondisi hamil, rutinlah untuk ANC ya, jadi untuk periksa kehamilan, dilihat ya bagaimana penambahan dari berat badan setiap bulannya, kemudian apakah ada risiko anemi pada ibu tersebut ya. Kalaupun memang ada, segera dilakukan penanganan sehingga nanti ketika melahirkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang dalam kondisi yang sehat. Itu yang pertama untuk ibu-ibu yang sekarang sedang hamil. Kemudian yang berikutnya ya mungkin pesan moral ya untuk mencegah stunting dan wasting ini adalah ayo orang tua, bapak dan ibu yang masih memiliki anak-anak usia pertumbuhan ya terutama adalah 0 sampai 2 tahun fokus ya untuk melihat betul-betul pertumbuhan itu pertama, kemudian yang kedua perkembangan. Kadang-kadang mungkin kalau pertumbuhan kita sulit untuk melihat secara nyata, tapi perkembangan itu kita akan bisa melihat. Karena perkembangan dari anak-anak 0 sampai 2 tahun itu akan sangat terkait sekali dengan pertumbuhannya. Begitu nanti ada kondisi stunting atau wasting, pasti perkembangannya juga akan terpengaruh. Bisa jadi mungkin ada keterlambatan dalam berjalan, keterlambatan dalam bicara, ataupun yang lain-lain. Itu perlu diperhatikan juga. Dan kemudian yang berikutnya, segeralah untuk berkonsultasi, jangan justru mungkin ditutup-tutupi kondisinya anaknya, segeralah berkonsultasi
selesaikan masalah segera dan komitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika sudah konsultasi, misalnya dokternya menyatakan, oh ini kondisinya seperti ini. Satu, harus diterima. Kedua, mari diselesaikan bersama-sama dengan dokternya. Orang tua dan dokter bersama-sama untuk menyelesaikan kalau misalnya memang sudah terjadi masalah stunting ataupun breastfeeding. Dan kemudian yang terakhir, bahan makanan yang untuk anak-anak yang bisa diberikan pada anak-anak tidak harus mahal. Pilihlah yang memang ada di sekitar kita dan tinggal divariasikan. Begitu Mbak Mira. Baik, terima kasih nih Dokter Mira, Dokter Anta, luar biasa ya. Tema stunting ini memang ya ada di sekitar kita ya, di mungkin anak kita atau saudara-saudara seperti itu ya. Jadi kita harus peka juga ya dok ya, peka terhadap kondisi anak kita gitu ya. Kalau kita melihat kok kayaknya ada yang nggak pas ya dengan, kan punya kalau di rumah sakit itu ada yang usia segini harus sudah bisa ini, sudah mencapai ini misalnya. Di saat itu sudah muncul, harusnya kita bisa lebih aware ya. Bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Baik, mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa stunting dan wasting merupakan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan untuk mencegah stunting dan wasting pada anak dapat dilakukan dengan memastikan asupan gizi yang baik pada 1000 hari pertama anak. Gitu ya dokter ya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini saya yakin sekali bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan ragu untuk berkonsultasi langsung jika di sekitar Bapak Ibu sekalian atau mungkin anak-anak Bapak Ibu sekalian memang mengalami gejala gitu ya, mengalami tanda-tanda, ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh kedua pakar kita hari ini. Saya dan panitia yang bertugas mohon undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Anta dan Dr. Mira. Menjadi amal jariah ya dok ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangan jika selama berjalannya acara masih ada kekurangan. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk kebaikan program kami selanjutnya. Dan jika memang ada tema atau topik-topik yang Bapak Ibu ingin kami untuk bahas, bisa disampaikan melalui hotline di Rumah Sakit Jiwa. Salam sehat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.